Baik, kita lanjutkan lagi ke pembahasan kita berikutnya, bahwa seringkali power link budget itu kita gunakan untuk menghitung apa yang kita sebut dengan carrier to interference ratio, atau kita istilahkan dengan C per I. Inilah carrier to interference ratio, ya, atau perbandingan atau rasio antara carrier atau daya yang diinginkan dibandingkan dengan daya interferensi. Yang mana itu daya carrier dan mana itu daya interferensi? Kita ketahui kemarin bahwa ketika kita mempelajari mempelajari perancangan frekuensi, bahwa frekuensi itu yang digunakan oleh sebuah sel itu kan bisa diulang lagi untuk digunakan di sel yang lain pada klaster yang lain. Nah, itu yang kita sebut dengan konsep frekuensi reuse kemarin, frekuensi penggunaan ulang frekuensi, yang dimana konsep frekuensi reuse inilah kunci daripada konsep seluler, dimana dengan adanya konsep frekuensi reuse ini sudah kita pelajari kemarin, tidak akan pernah sistem seluler kehabisan frekuensi. Sebanyak apapun pertambahan user, maka tetap saja bisa dilakukan, tetap saja bisa dilayani user itu dan dalam bandwidth yang tetap. Kenapa? Caranya adalah dengan melakukan apa yang disebut dengan konsep frekuensi reuse, yaitu penggunaan ulang frekuensi. Apabila ada penambahan luas jaringan, maka akan dibuat sel yang baru, di mana sel yang baru itu akan menggunakan lagi frekuensi yang digunakan pada sel yang lain sebelumnya, yang sudah digunakan pada sel yang lain sebelumnya. Akan tetapi apabila terjadi penambahan user dalam satu sel yang sama, maka sel juga ditambah, tetapi penambahan sel tidak dengan cara memperluas wilayah, tapi dengan cara membagi sel menjadi lebih kecil lagi, sel-sel yang lebih kecil, atau yang kita istilahkan nanti dengan cell splitting, itu pembelahan sel. Nah, itu tidak kita bahas di sini. Akan tetapi kita mengetahui bahwa dalam konsep frekuensi reuse, suatu frekuensi di sebuah sel dalam suatu klaster itu bisa digunakan ulang lagi, misalnya oleh sel yang lain dalam klaster yang lain, tidak dalam satu klaster. Kita sudah bahas kemarin, konsep frekuensi reuse tidak bisa frekuensi itu diulang dalam satu klaster, tetapi frekuensi itu diulang dalam klaster yang lain. Nah, misalnya di sini adalah dua sel yang memiliki frekuensi yang sama karena konsep reuse tadi, maka di sini ada BTS-nya gitu ya. Di sini juga punya BTS. Tapi karena mereka menggunakan frekuensi yang sama, maka di sini misalnya ada user, ya, user atau mobile station, di sini BTS, di sini MS, di sini BTS. Maka MS ini seperti kita ketahui dia akan berkomunikasi dengan BTS yang dia di dalam lingkupan BTS tersebut. Jadi BMS ini akan berkomunikasi dengan BTS ini, bukan dengan BTS ini, karena MS ini berada dalam wilayah kerja daripada BTS ini. Maka sinyal yang diinginkan oleh MS itu adalah, yang datang ke MS itu adalah sinyal yang dianggapnya sebagai sinyal informasi atau sinyal carrier, nih yang carrier nih, itu adalah dari BTS ini. Maka sinyal dari BTS ini yang masuk ke sini, itulah yang kita sebut dengan carrier, C. Akan tetapi BTS sebelah sini juga bisa mengirim sinyal sehingga sampai ke sini walaupun jaraknya cukup jauh, sehingga sinyal itu sudah cukup lemah. Sinyalnya sama dengan sinyal BTS ini pada frekuensi yang sama karena dia menggunakan frekuensi yang sama. Jadi dari BTS ini bisa masuk ke sini. Nah, bagi MS, sinyal dari BTS ini tidak diinginkan. Kenapa? Karena dia perlunya berkomunikasi dengan BTS ini, karena dia bertukar sinyal dengan BTS ini, karena dia dalam lingkupan BTS ini. Maka dia tidak memerlukan sinyal dari BTS ini. Maka sinyal dari BTS ini dianggap oleh MS ini sebagai interferensi, ya, atau kita namakan dengan I. Nah, inilah yang C, inilah yang I. Nah, inilah konsep daripada carrier to interference ratio. Carrier to interference ratio perbandingan antara carrier, yaitu sinyal dari BTS yang melingkupi suatu MS, inilah carrier yang diinginkan. Sementara sinyal dari BTS lain yang dia itu sebenarnya adalah
memiliki frekuensi yang sama dengan BTS di mana MS ini berada, itu bisa sampai juga ke MS ini sinyalnya. Nah, sinyal itu dianggap sebagai gangguan atau interferensi. Maka kita bisa dalam suatu sistem seluler, konsep yang cukup penting itu adalah mencari nilai carrier to interference ratio ini, atau perbandingan antara carrier dan interferensi ini. CIR, kita lambangkan dengan CIR, carrier to interference ratio. CIR ini nanti akan menentukan performansi daripada suatu sistem seluler. Kalau carrier to interference ratio-nya tinggi, maka itu artinya dia bagus gitu ya. Tapi apabila CIR-nya rendah, itu berarti nilainya sistemnya juga tidak bagus. Untuk sistem digital itu CIR itu harus lebih besar daripada sama dengan 18 dB. Jadi artinya C-nya itu dibandingkan I harus lebih besar, C-nya itu 18 dB dibandingkan I. Nah, sementara untuk sistem ini digital ya. Sementara untuk sistem analog itu CIR-nya disyaratkan dia harus lebih besar daripada kalau tidak salah saya, nanti kita cek lagi, 11 dB. Seperti itu. Ya. Ini sistem yang analog, ini sistem yang digital. Maka CIR itu menentukan, jadi dalam suatu sistem seluler yang diperhitungkan itu bukan CNR. Kadang kita dengar SNR atau CNR ya. CNR, carrier to noise ratio. Ya, karena di dalam suatu sistem ini noise tidak terlalu berpengaruh gitu. Dalam sistem seluler noise tidak terlalu berpengaruh. Yang berpengaruh itu malah adalah interferensi, karena mereka menggunakan frekuensi yang berulang-ulang, dan kadang-kadang frekuensi yang diulang lagi di sel yang lain itu jaraknya tidak terlalu jauh sedemikian hingga terjadilah interferensi masuk ke dalam sistem yang tidak diinginkan yang berasal dari BTS lain gitu. Sehingga dalam sistem seluler yang berpengaruh itu bukan CNR atau carrier to noise ratio, tetapi yang berpengaruh adalah CIR atau carrier to interference ratio. Jadi yang berpengaruh bukan noise dalam suatu sistem seluler ini, yang berpengaruh adalah adanya apa yang kita sebut dengan interferensi ya. Nah, sekarang sebagai contoh soal, misalnya contoh soal ya, misalnya kita memiliki sebuah ya di sini, ini dua buah ini menggunakan frekuensi yang sama misalnya, maka F-nya bisa diketahui di sini. Misalnya ini jaraknya, R-nya adalah, ini ada R, di sini ada D, misalnya namanya ini D, ini R, ya. Maka misal diketahui frekuensi ini adalah sama-sama ya, sama frekuensinya karena dia menggunakan yang sama, frekuensi sama karena dia reus, frekuensi misalnya 900 MHz. Diketahui misalnya GT-nya sama dengan 10 dB ya misalnya. Kemudian GR-nya di sini misalnya ada MS, maka daya terimanya GR-nya adalah misalnya 1 dB misalnya ya. Kemudian daya kirim PT misalnya 12 watt misalnya. Kemudian R diketahui adalah misalnya 1 km. Dan di sini diketahui juga sama, GT-nya juga 10 dB. GT-nya 10 dB. Kemudian GR-nya, GR tidak perlu dicari di sini karena GR itu adalah daya antena penerima ini. Kemudian jaraknya D ini adalah, D itu adalah 4 km misalnya. Nah, ditanyanya carilah dalam sistem ini, carilah C to E atau carrier to interference ratio-nya. Itu yang ditanya. Misalnya, jadilah itu. Kita lanjutkan ke pembahasan video berikutnya.